Tuhan untuk kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kembali kita dapat beribadah dan tadi disebutkan Tambun, puji Tuhan kita sudah di bulan September. Tidak terasa ya, sudah di kuarter terakhir dari tahun 2022. Sebelumnya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kembali terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih ingat minggu lalu kita belajar dari Kisah Para Rasul berapa? Ya, minggu lalu kita belajar dari Kisah Para Rasul 17. Dan minggu ini kita langsung lompat ke Kisah Para Rasul 27. Jadi apa yang terjadi setelah itu, Paulus dengan setia pergi memberitakan Injil. Dan strateginya selalu sama, kemanapun dia pergi, dia terlebih dahulu mendatangi komunitas orang Yahudi. Masalahnya, orang Yahudi tidak senang dengan ini. Maka di Yerusalem, Paulus menjadi DPO. Ya, apa DPO? Daftar pencarian orang. Daftar pencarian orang. Dia dinanti-nantikan di Yerusalem untuk apa? Untuk dihukum. Dan tuntutan yang mereka buat hukuman mati. Dan beberapa kali, kenapa? Karena Paulus dianggap melecehkan budaya mereka, agama mereka. Paulus dianggap sudah merusak tradisi yang mereka pertahankan dari zaman Musa. Jadi Paulus ini harus dihukum mati. Dan Paulus beberapa kali banding. Dia minta banding karena terlalu berat baginya. Beberapa kali minta banding, tetap saja keputusannya dia harus dihukum mati. Sehingga akhirnya dengan tahanan yang lain dia minta banding dan diputuskanlah dia harus ke Roma menghadap Kaisar untuk menyatakan banding atas hukumannya. Dan sebelum ini terjadi di Kisah Para Rasul 23, sebenarnya ada seorang nabi yang telah menubuatkan, Paulus, kamu akan pergi ke Roma. Jadi ini seturut dengan kehendak Tuhan, dia pergi ke Roma bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Nah, apa yang terjadi setelah diputuskan, dikatakan kami naik sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius, ini yang perwira Romawi, memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapi keperluannya. Wah, jadi Paulus ini tahanan rasa traveling gitu kan. Setiap kali mereka singgah diizinkan oleh Julius ini untuk pergi menjumpai kawan-kawannya. Ini juga kasih karunia Tuhan kepada Paulus. Nah, ngapain tadi Paulus ingin ke Roma? Dia pengen mendapatkan hukuman yang lebih baik agar hukumannya lebih ringan. Dan saya percaya kita semua juga dalam perjalanan pelayaran kehidupan kan, semuanya kita pengen hidup yang lebih baik, better life. Kita pengen penghasilan yang lebih baik, kita pengen kehidupan yang lebih baik, kita pengen hidup kita lebih baik. Sama seperti Paulus dalam pelayarannya ini juga dia pengen hukuman yang lebih baik. Dan kita akan belajar dalam pelayarannya ini ada begitu banyak badai. Dan saya percaya kita juga dalam pelayaran kehidupan kita dengan kapal yang bernama Better Life ini tadi, kita juga menghadapi ada banyak tantangan. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Lukas, ya, Dr. Lukas yang menulis kisah ini, dia menulis begitu bagus, begitu detail. Dia jelaskan apa yang mereka lalui selama beberapa hari berlayar. Kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea.
Pada waktu itu ada yang udah pernah naik KM Teluk? Belum pernah ya, dari Belawan ke Batam. Wah, kalau itu pengalaman yang patut dicoba naik kapal laut ya. Nah, saya percaya tidak secanggih KM Teluk. Kalau KM Teluk dulu itu udah ada radarnya kan. Kenapa saya tahu KM Teluk? Karena dulu waktu belajar ke Bandung, kapal laut itu adalah transportasi yang paling difavoritkan karena kita tinggal naik nggak terlalu capek seperti bus. Saking ramenya dulu, kapasitasnya kalau nggak salah 2.000 orang, over kapasitas, kita tidur di deck gitu. Awalnya dulu ngeri waktu ada gelombang itu di bawah itu terasa, ya kan terasa, dan puji Tuhannya ada radar. Jadi waktu kita di laut itu semuanya kayaknya tujuan ini sama, bulat gitu kan, kita kecil sekali. Lihat ke sana kayaknya nggak berujung, lihat ke sana nggak berujung gitu kan. Nah cuma ini air kok aman, kalau berenang aman gitu kira-kira kan. Cuman kita di tengah-tengah situasi yang wah kita kayaknya, tapi puji Tuhannya sudah teknologinya sudah bagus. Nah ini mereka nggak punya radar, nggak punya apa-apa, hanya kapal mereka itu didorong angin aja sesuai dengan arah angin bertiup, dan mereka sangat kesusahan sekali. Nah selanjutnya apa yang terjadi? Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Melihat situasinya, Paulus sudah merasa ini nggak baik. Tapi next. Tetapi perwira itu, Julius, lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada pernyataan Paulus. Ya iyalah ya, karena Paulus ini tahanan kan, bukan jurumudi, ini ngomong apa sih gitu kan. Udah syukur dikasih jalan-jalan gitu. Nah, tapi apa yang terjadi next? Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya setelah mereka lanjutkan perjalanan, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ya, jadi ada bisnisnya juga, ada barang-barang yang mau diangkut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Ya kalau jangankan di laut ya, di rumah pun kita sempat matahari jam 7 pagi nggak kelihatan, ngeri ya. Jangankan itu, dulu waktu pertama COVID, malam-malam kami jalan ke tengah kota yang tadinya banyak lampu, mati semua, itu juga mengerikan. Ini matahari nggak kelihatan, bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Lukas mencatat, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Mereka sudah pasrah. Aduh, kalau kayak gini terus saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Kok sepertinya hidup kami begini-begini saja. Mereka sudah ada dalam titik putus asa karena sudah berhari-hari lamanya. Next. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, wah, udah nggak ada matahari, tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Perhatikan ini, kita bisa belajar bagaimana kepemimpinan dari Paulus. Lihat apa yang dikatakan. Kan nggak dia bilang, sudah gue bilang 10 kali kalian itu nggak kan? Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dan pada saat itu ada 276 orang banyaknya, tahanan dan prajurit. Dan di tengah-tengah situasi yang sulit, ini kita bisa belajar bagaimana seorang pemimpin. Dia katakan, tabahkan hatimu, tak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Dia bisa bilang kan, wah kau Julius nggak bisa dibilang kau ini yang akan binasa, kira-kira gitu kan? Tapi tidak. Nah, kalau Paulus kita kan bisa mengerti, dia pergi ke Roma juga dengan perintah Tuhan kan.
Kalau Yunus berbeda lagi, dia diperintah ke sana, lari kemana? Kalau Yunus sih ya wajar gitu. Ini seharusnya seorang Rasul Paulus nggak harus merasakan ini dalam perjalanannya. Tapi sekalipun demikian dihantam badai, dia tetap menunjukkan bahwa dia orang yang percaya. Next, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Wow. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wah. Ini yang Paulus dengarkan dari malaikat. Dan dia menyemangati mereka. Next, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Nah, kalau saudara, kami pernah di Batam itu mungkin ya, Pak Gamal nggak ada. Di Batam itu ada apa namanya, ada pulau Cemara. Kami suka ke sana dulu itu pakai pompong perahu kecil. Paling mungkin hanya 5-6 orang ya bisa naik. Nah, kalau anginnya lagi kuat, wah itu sudah dekat lah bersama Tuhan. Apalagi udah masuk dia kan. Nah, kalau yang sudah pengalaman sih biasa aja gitu. Tenang aja Pak katanya, tenang beliau udah masuk. Ini mengerikan saudara-saudara. Sebab itu dia katakan tabahkan, udah nggak makan lagi berhari-hari. Tabahkan hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, setelah dia berkata demikian, apakah tiba-tiba seperti pengalaman Yesus, ya kan, angin badai reda? Enggak, ini pengalaman yang biasa, enggak ada mujizat yang terjadi, hanya pernyataan Tuhan saja, ya kan? Kalau Yesus berlayar, dia wah reda, semuanya reda. Ini enggak terjadi. Setelah dia berkata demikian, ayat 27, malam yang ke-14 sudah tiba dan kayak masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Masih terombang-ambing, nggak berhenti-berhenti. Iya kan? Mungkin yang sudah lebih senior dari saya sudah mengerti pengalaman hidup ya. Hidup ini sepertinya nggak selesai masalahnya. Selesai dari anak, dari keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya. Nggak selesai-selesai. Tapi kita pikir, wah, saya sedang berperahu pengen hidup yang lebih baik. Tapi kenapa ini yang terjadi? Saya pengen ke Roma agar banding kepada Kaisar, tapi saya diombang-ambingkan di tengah lautan. Sampai-sampai kawan-kawannya aja semuanya sudah, Lukas saja sudah menyerah, udahlah gitu. Tapi Paulus, kita lihat di yang membingungkan ya, di ayat selanjutnya. Ketika ini terjadi dan banyak tahanan yang pengen kabur kan, dia wah ini ada kesempatan, sudah bisa mendarat, baiklah dan lain sebagainya. Dan Paulus bilang kalau mereka kabur kamu bahaya, makanya perwiranya memotong semua skoci. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Sulit ya menahan lapar ya. Ya mungkin sebagian dari kita juga, wah ini lama kali, berapa slide lagi, udah mau jam 12 gitu kan. Nah, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu, tak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Next. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Ini luar biasa. Di hadapan mereka semua memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jadi Paulus menguatkan hati mereka, menguatkan iman mereka. Kenapa? Dalam begitu banyak gelombang, perhatikan, Paulus mengucap syukur kepada Allah. Kan dikatakan, aku ini miliknya Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Allah. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, bersyukurlah untuk hal kecil yang terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena badai ini kita nggak tahu kapan akan datang.
bisa dalam bentuk apa saja. Mungkin tahun yang paling menyeramkan itu tahun 2020 lalu ya, waktu COVID awalnya ya. Dan kami tahun lalu semuanya ada 6 orang kena COVID, 7 dan ibu mertua akhirnya dipanggil Tuhan. Ini waktu yang bagi kami seperti di dalam gelombang ini tadi. Kita sudah berdoa selama 14 hari kurang lebih ya di rumah sakit. Kita nggak sempat ketemunya malah di kuburan. Nah ada begitu, dan badai ini bisa datang kapan saja. Dan kita melihat kenapa seorang Rasul Paulus bisa tabah dan tenang. Dan pertanyaan, setelah dia lakukan ini, apakah hal baik terjadi? Tidak. Justru kapal mereka tertandas di pulau Malta. Yang kita lihat tadi, Paulus sudah nggak muda, ya, tidak semudah Bang Tambun dia kan. Dia mengalami hal yang itu, dan saya bayangkan betapa coolnya Paulus dalam menghadapi badai kehidupan. Betapa dia betapa dia memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di luar, kapalnya bisa hancur, tapi imannya tetap teguh. Dan dalam perjalanan kehidupan yang kita pengen hidup yang lebih baik ini, ada banyak hal yang mungkin akan kita lalui, yang akan kita lihat. Pertanyaannya, apakah kita juga bisa tetap memiliki iman yang teguh seperti Paulus? Kenapa? Karena ini akan menentukan kehidupan kita. Dan di negara kita ini heboh ya, seorang perwira tinggi kan, yang itu terjadi. Kalau saya percaya bahwa kehidupannya itu hanya seperti puncak es kan. Mungkin selama ini juga fondasi iman itu tidak kuat, sehingga ini bisa terjadi sekarang. Nah, yang kedua, di mana Tuhan ketika ini terjadi? Kalau ukuran sekarang kan kita melihat bahwa kalau hidup yang seperti ini, wah mana penyertaan Tuhan? Waktu saya kemarin di Aceh dibawa ke kantor polisi gara-gara Pil Jesus ya kan? Tahu yang pertama sekali yang menghina siapa? Orang-orang pelayanan. Itu dasar gak punya hikmah itu, Josepa tadi kan, bodoh dan lain sebagainya, dikata-katain kan. Kadang-kadang kita melihat kehidupan sedemikian, mana Tuhan, hei Paulus? Apakah, mungkin kita juga bertanya, saya juga dulu bertanya, apakah saya ini dalam rencana Tuhan saya di Aceh waktu kejadian itu kan? Kehidupan tidak bisa kita simpulkan dengan melihat apa yang sedang terjadi, bahwa dia disertai Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena seringkali kita menjudge sesuai dengan ukuran dunia. Dan apa yang terjadi sekarang, ya, kasus yang besar itu juga kita melihat bahwa apa yang kelihatan bagus itu tidak selamanya akarnya itu kokoh. Ya. Kalau kita melihat kehidupan Paulus, di mana Tuhan? Tampaknya kacau balau kehidupannya. Mau ke Roma tersandar di Malta, terdampar di Malta. Mau banting ke Kaisar kok sampainya ke yang lain. Dan di atas semuanya itu kok sepertinya, saya percaya waktu Paulus bilang sudah 14 hari kita nggak makan, makanlah kita. Pusing kali nggak begitu kan? Orang melihat, bahkan penulis kitab ini Lukas ikut di situ menyaksikan. Wah, ini menguatkan iman mereka. Mari kita mengucap syukur kepada. Kenapa? Karena kita dan Paulus memiliki pengharapan yang lebih baik. Di Ibrani 7 ayat 19 dikatakan. Next. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang kasih karunia Tuhan ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Saya percaya, kalau saya bilang begini mungkin kita akan gampang mengatakan amin. Percayalah dalam badai akhirnya Paulus akan tiba, happy ending, pasti kita amin kan. Nah, tapi saya mau katakan demikian, dalam perjalanan kehidupan kita akan banyak hal yang akan kita jumpai. Pertanyaannya, jangan membuat
keinginan kita untuk hidup yang lebih baik menjauhkan kita kepada Tuhan. Tetapi sebagaimana Paulus, kasih karunia Tuhan menimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan dia berkata, aku ini miliknya. Tadi ada utusan malaikat Tuhan yang berkata demikian. Dan saya rindu kita dalam tantangan apapun, kita bisa confident, kita dekat dengan Tuhan, kita disertai dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal peristiwa yang kami lalui, mungkin kami tidak mengerti mengapa terjadi ya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami ya Tuhan. Melalui setiap tantangan yang tidak kami mengerti, sebagaimana kami melihat dalam perjalanan Rasul Paulus, kami percaya bahwa Engkau hadir menyertai kami di malam-malam tergelap sekalipun ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami baru pelajari Tuhan menguatkan kami dan memberikan kami pengharapan yang baru untuk terus mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.